Hai guys, perkenalkan kami berasal dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi Psikologi Kristen kelas A. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang metode penelitian kualitatif. Nah, di sini kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nah, saya sendiri bernama Cintami Adu. Teman saya bernama Marsha Ramboki, teman saya yang di belakang bernama Randi Selan, yang di samping Randi bernama Yordin Adu, dan teman saya di samping sini bernama Getroida Maleng. Selanjutnya kami akan menayangkan penjelasan materi tentang metode penelitian kualitatif. Mari kita simak. Apa itu penelitian kualitatif? Menurut Walidin, Saifullah, dan Tabrani tahun 2015, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Penelitian kualitatif berlandaskan kepada filsafat post-positifisme sebab berguna untuk meneliti pada objek yang alamiah sebagai lawannya eksperimen. Peneliti berkontribusi sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan dengan purposive dan snobel, teknik pengumpulan dengan triangulans atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Karena tujuan utama dalam penelitian kualitatif untuk membuat fakta atau fenomena agar mudah dipahami dan memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru. Apa tujuan dari penelitian kualitatif? Tujuan dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Karena penelitian menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian ini dilakukan dalam latar setting yang alamiah atau naturalistik, bukan hasil perlakuan atau treatment atau manipulasi variabel yang dilibatkan. A. Atau pertama, penggambaran. Objek penelitian atau description object. Agar objek penelitian dapat dimaknai, maka perlu digambarkan melalui cara memotret, memvideo, mengilustrasikan, dan menarasikan. Penggambaran ini dapat dilakukan terhadap objek berupa peristiwa, interaksi sosial, aktivitas sosial, religius, dan sebagainya. B. Atau yang kedua, mengungkapkan makna di balik fenomena atau exploring meaning behind the phenomena. Makna di balik fenomena atau fakta dapat diungkap bila peneliti memperlihatkan dan mengungkapkan melalui wawancara. Yang ketiga, menjelaskan fenomena yang terjadi atau explaining object. Fenomena yang tampak di lapangan terkadang tidak sama dengan apa yang menjadi tujuan dan menjadi inti persoalan. Dan yang keempat, penelitian kualitatif lebih menekankan terhadap proses daripada hasil atau outcome. Yang kelima, analisis data dilakukan secara induktif, dan yang keenam, penelitian kualitatif lebih menekankan makna. Mengapa perlu menggunakan penelitian kualitatif? Ada alasan-alasannya tertentu yang mendorong mengapa perlu menggunakan penelitian kualitatif dalam melakukan kegiatan ilmiah dan mengungkap suatu fenomena atau fakta, serta mencari solusi atau jawaban dalam mengatasi masalah atau alasan tersebut. Di antaranya, yang pertama, data yang diperoleh sangat mendasar, sebab berdasarkan fakta peristiwa dan realita yang ada, jadi bukan rekayasa peneliti. Yang kedua, hasil penelitian dalam pembahasannya mendalam atau berpusat karena data yang digali secara mendalam. Yang ketiga, sifatnya terbuka dan lebih dari satu pandangan. Dalam hal ini pandangan dan informasi dari partisipan. Jadi hasil penelitian tidak diasumsikan oleh peneliti di awal penelitian, namun diperoleh dari partisipan dan
dianalisis oleh peneliti. Hal ini mewujudkan aspek demokrasinya dari metode kualitatif ini. Yang keempat, sifatnya realistis dari metode ini. Bagi peneliti yang menggunakan metode ini ialah telah percaya kepada dinamika dan proses manusia dalam lingkungan hidup, berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Realita yang tidak diasingkannya yaitu bahwa semuanya berubah. Proses ini tidak akan pernah selesai karena sangat diakomodir oleh metode kualitatif. Ciri dan karakter kualitatif. A. Aliran kualitatif. Penelitian kualitatif secara ilmiah memiliki ciri tersendiri, di antaranya aliran positifisme, post-positifisme, teori kritis, dan konstruktisme. Paradigma tersebut akan dijelaskan secara singkat pada bagian ini. Paradigma ini mengalami keterkaitan yang saling melengkapi dalam ranah kajian kualitatif sebagai suatu metodologi. A. Positifisme dalam bidang ilmiah sosiologi, antropologi, dan bidang ilmu sosial lainnya. Istilah positifisme sangat berkaitan erat dengan istilah naturalisme dan dapat diurut aslinya ke pemikiran Auguste Comte. Pada abad ke-19, Comte berpendapat positifisme adalah cara pandangan dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. B. Post-positifisme, fokus kajiannya terletak pada tindakan-tindakan manusia sebagai ekspresi dari suatu keputusan yang dilakukan dalam realitas sosial. C. Teori kritis. Pendekatan teori kritis, setiap penelitian harus memperoleh pengetahuan tentang dasein atau apa yang ada dan dasolen apa yang seharusnya ada, sehingga terjadi pembentukan pengetahuan untuk mendorong pada penggambaran untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik. Yang D. Konstruktisme. Konstruktisme mengandaikan bahwa ada realitas sosial secara bersamaan, bukan satu-satunya atau nyata realitas sosial. Artinya ada realitas yang sebenarnya di balik apa yang kelihatan. Penentuan informan. Penentuan informan sebagai ciri kualitatif yang digunakan oleh peneliti kualitatif yaitu teknik purposif, snowball, kuota, dan incidental. Untuk lebih jelasnya akan jelaskan sebagai yang A. Teknik purposif. Teknik ini merupakan teknik pengambilan informan yang ditentukan oleh peneliti sendiri secara sengaja dengan memperhatikan berbagai kriteria. Kriteria yang dimaksud adalah yang pertama, pengetahuan tentang objek yang akan diteliti. Yang kedua, informan yang dipilih berada dalam komunitas yang diteliti. Yang ketiga, pejabat struktur yang ada pada yang lokasi yang menjadi lebih tempat penelitian. Dan yang keempat, tokoh agama, masyarakat, kaitan dengan apa yang diteliti. Yang B. Teknik snowball. Teknik ini merupakan teknik pengambilan informan yang ditentukan oleh peneliti dengan cara peneliti sebagai informan utama terlebih dahulu menentukan informan dan selanjutnya informan berikutnya dipilih oleh informan yang artinya penentuan informan snowball merupakan penentuan informan yang berantai, yaitu dari informan ke informan berikutnya sampai kecukupan data yang dibutuhkan. C. Kuota. Pengambilan informan berdasarkan kuota yang diinginkan, artinya penentuan informan dan cara menentukan jumlah besaran informan yang dibutuhkan berdasarkan prediksi peneliti itu sendiri. Sementara untuk menghindari ketidakcukupan atau kelebihan informan dapat menyelesaikan pada proses pengambilan data di lapangan. D. Incidental. Pengambilan informan berdasarkan kebutuhan. Siapa saja dapat menjadi informan selama itu cocok sebagai sumber data. Teknik ini tidak jauh beda dengan teknik pengambilan informan kuota dan purposive sampling. Cuman purposive sampling lebih teratur dan terarah. E. Ciri data kualitatif. Data kualitatif
dicirikan dengan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Dua jenis data akan dijelaskan secara detail berikut ini. A. Data primer. Data primer diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari laporan di mana peneliti akan melakukan penelitian. Data primer merupakan data yang bersumber dari data observasi dan wawancara. B. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari data-data dokumen, penelitian, jurnal, dan lain-lain. F. Ciri instrumen penelitian kualitatif. Instrumen penelitian yang dimaksud dalam penelitian kualitatif adalah berupa alat yang digunakan dalam pengambilan data observasi, wawancara, dan dokumen. Jadi, pengumpulan data observasi harus dibutuhkan instrumen atau alat. Begitu juga pada wawancara dan dokumen mesti dibutuhkan instrumen penelitian. G. Ciri teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam kualitatif terdiri dari 3 ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang peneliti, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumen sebagaimana pandangan. Sekian hasil pembahasan dari kelompok kami mengenai metode penelitian kualitatif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom.